kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Fahri MAG. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPKAD Provinsi Riau. Selanjutnya yang sama kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu Kasubit, Kasubag, dan Bapak Ibu seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Suhardi Prama Surya. Kepada adik kami persilakan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Sadaqallahul azim. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang pertama tentunya sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika nantinya kita sebagai hamba yang bersyukur akan ditambah nikmat-nikmat pada kita. Untuk selanjutnya salawat dan salam tidak lupa tersampaikan tidak bosan-bosannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena memang berkat jasa beliau pula lah hingga pada hari ini kita sama-sama merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Yang sama-sama kita muliakan telah hadir bersama kita Ustaz Al-Mukarram Dr. Muhammad Fahri MAG. Alhamdulillah beliau kemarin juga baru dilantik sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPKAD Provinsi Riau. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Kepala Bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau, Sekretaris BPKAD Provinsi Riau, Kepala Subit Kasubag dan Kasubkoor di lingkungan Provinsi Riau, dan selanjutnya seluruh jamaah ASN pegawai di lingkungan Provinsi Riau sama-sama kita banggakan. Secara singkat kami diminta untuk menyampaikan arahan sebagai bentuk sosialisasi dan pertanggungjawaban dari penelitian dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan yang sama-sama akan kita hadapi tidak berapa lama lagi. Sejatinya memang dengan keberadaan Masjid Al-Karomah di lingkungan kantor kita merupakan fenomena keunikan tersendiri, bahwasanya pimpinan kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah selain di rumah loh, yaitu nantinya insya Allah akan dilaksanakan ibadah tarawih berjamaah setiap malam yang juga akan diadakan tausiah. Selanjutnya untuk ibadah di pagi hari akan dilaksanakan tahsin untuk putra jam 10 itu setiap harinya dari Senin sampai Kamis. Kemudian juga ada tahsin ahwat yang jadwalnya mungkin seperti jadwal reguler. Setelah itu pada sholat zuhur, sebelum sholat zuhur atau qabla zuhur, kita akan mengadakan kajian kultum singkat sekitar 10 sampai 15 menit setelah azan setiap hari sampai minggu ketiga, Senin sampai Kamis. Artinya setelah yang putra tadi tahsin jam 10, sebelum sholat zuhur kita juga akan melaksanakan kegiatan tahsin kultum singkat. Untuk selanjutnya berbuka akan diadakan takjil masing-masing setiap 6 hari itu masing-masing bidang, karena kita ada 5 bidang, kemudian dikali 30 hari. Tadi jadwalnya juga sudah disampaikan bahwa minggu pertama kalau tidak salah saya itu sekretariat, selanjutnya kemudian akhlak perbendaharaan, dan pamungkasnya itu adalah bidang anggaran daerah. Minggu keempat itu kalau tidak salah bidang PBND. Nah selanjutnya juga ada pemberian santunan anak yatim yang akan kita lakukan pada minggu kedua, kalau tidak salah ingat saya itu pada tanggal 15, yang mana kondisi kas pada hari ini sudah mencapai di angka Rp22.500.000, dan itu di sekitar kantor kita, yaitu kalau tidak salah di RW bagian belakang ada masjid yang pada pelaksanaannya sudah juga dilakukan pada tahun lalu. Untuk selanjutnya momentum sebenarnya pada hari ini adalah yang pembuka, yaitu kegiatan Tabligh Ramadan yang bakal sama-sama kita lewati, yaitu yang ceramah agama akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Fahri. Dan tentunya kami berkenan pada beliau untuk mengingatkan kembali bagaimana sesungguhnya esensi dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang tentunya memiliki esensi nilai ibadah tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin singkat itu saja, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kemudian juga mengucapkan juga kepada seluruh komponen, hampir seluruh komponen terlibat Ustadz di BPKAD Provinsi Riau ini untuk bergerak di kapasitas dan bidang masing-masing di Masjid Al-Karomah ini.
Lebih dan kurang kami mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun, dan dalam penyampaian ini jika ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPKAD Provinsi Riau, Pak Haji Indra, Bapak Sekretaris Pak Ispan, Bapak Kepala Bidang istilahnya Pak ya, Kepala Bidang, seluruh pejabat fungsional, struktural, dan keluarga besar BPKAD Provinsi Riau, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di masjid mulia ini, satu di antara masjid tertua di pemerintah Provinsi Riau, karena ini memang kata Pak Kaban tadi sejak tahun 70 sudah ada, dan posisi masjid ini oleh masyarakat sangat strategis, termasuk saya sendiri. Saya kalau ada acara habis asar atau kalau ada kajian habis isya arahnya ke sini, biasanya saya sholat asar atau sholat isyanya di sini. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa oleh kita telah berada pada hari ke-27 Sya'ban 1446 Hijriah. Insya Allah tanggal 29 Sya'ban di Selat Baru kita akan melakukan ru'yatul hilal, begitu tenggelam matahari. Dan rupanya ini bagian tupoksi saya juga Pak Kaban. Saya baru dilantik kemarin pagi sebagai Kepala Bidang Quraisy Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Jadi binaannya itu seluruh KUA, seluruh Provinsi Riau, termasuk masjid-masjid, termasuk masalah hisab dan ru'yah. Tapi hisab ini bukan hisab yang lain nih. Nah, ini kan ada pula ahli hisab. Habis makan, hisab sebatang Ustaz. Kami ini grup ahli hisab. Rupanya hisab rokok rupanya. Itu kalau organisasinya Muhammadiyah ahli hisab. Jadi kalau organisasinya NU itu Majelis Suro namanya, Majelis Suka Rokok. Jadi masing-masing punya grup masing-masing. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau posisi hilal di tanggal 29 Sya'ban tersebut tenggelam matahari berada pada posisi 3 derajat atau lebih, maka negara-negara Asia Tenggara telah sepakat mengatakan masuknya Ramadan. Dan dalam mazhab Syafi'i, Bapak sekalian, ini berbeda dengan 3 mazhab lain. Jadi Bapak Ibu jangan banding-bandingkan dengan Arab, nanti Arab itu adalah mazhab Hambali. Jangan bandingkan nanti dengan daerah Irak dan Iran sana, itu mazhabnya Hanafi kebanyakan. Atau mungkin daerah Afrika Utara itu mazhabnya Maliki. Tapi kalau Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya itu mazhabnya Syafi'i. Artinya dalam mazhab ini tempat melihat bulan itu harus disesuaikan dengan posisi masing-masing di bawah satu kepemimpinan. Maka dalam satu kepemimpinan tidak boleh terjadi
2 atau 3 perbedaan mestinya. Tetapi dia harus sama. Kenapa Malaysia misalnya tidak mengikuti yang di Indonesia? Karena negaranya beda. Walaupun daerah waktunya sama. Kenapa kita tidak mengikut Arab Saudi saja? Ya karena daerahnya sudah beda, waktunya pun sedikit berbeda. Lebih dulu kita tenggelamnya matahari daripada Arab Saudi tersebut. Sebutlah misalnya jam 6:30 sore di sini Pak Bu, di Indonesia bagian barat misalnya, kita melihat bulan. Ternyata bulan tidak nampak di sini. Otomatis berdasarkan hadisnya kita harus menggenapkan Sya'ban itu menjadi 30. Tapi di Arab Saudi ketika di sini 6:30 maghrib, di situ kan masih 2:30. 4 jam setelah itu tenggelamlah matahari di Arab Saudi sana. Ternyata bulan sudah berada pada posisi 4 derajat misalnya. Otomatis di sana pedomannya maghrib tersebut. Maka mereka memandang malam itu sudah malam Ramadan, besoknya harus berpuasa. Jadi jangan katakan pula Indonesia ini mandi-mandi dan macam hebat pula daripada mufti-mufti di Arab sana. Tidak, Pak Bu. Sejak zaman telah wafatnya Rasul, ini kejadian Pak Bu. Ini sepupunya Rasul, Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian salah seorang dari negeri Syam itu kan negeri Syria. Lalu kemudian datang ke Madinah. Di Syria atau Damaskus tersebut, itu Ramadan jatuhnya adalah malam Jumat. Malam Jumat. Awal Ramadan jatuhnya malam Jumat. Setelah beberapa hari Ramadan dia datang ke Madinah. Oleh Abdullah bin Abbas ditanya, kalian Ramadan kalian melihat bulan kapan nampak? Malam Jumat kami sudah nampak, hari Jumat kami sudah puasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami di Madinah ini baru bisa melihat bulan itu adalah malam Sabtu. Malam Sabtu. Maka hari Sabtu kami berpuasa. Lalu kemudian ditanya pada Abdullah bin Umar, kenapa kita tidak mengikut puasa? Kan di Syria itu sudah nampak bulan. Meskinya seluruh umat Islam ini kan menyatu semuanya aja. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Karena berdasarkan hadis dari Rasulullah, sumu li ru'yatil hilal waftiru li ru'yatil hilal. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan. Di mana wilayah di situ, apalagi pemerintahnya sudah berbeda, melihat bulan, disitulah kemudian ditetapkan satu Ramadan. Di mana wilayah yang dulu melihat bulan, maka dia tidak bisa menyesuaikan dengan wilayah tersebut. Nah, itu sebabnya kalau terjadi perbedaan, tapi tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan. Kecuali kalau memang yang tak mau sama. Ya ada juga tak mau sama Pak Bu. Kalau Bapak Ibu ingin jalan, nanti jalan ke Padang. Nama kelurahannya Kelurahan Kalumbuk namanya. Saya kuliah dulu, rumah kos saya tak jauh dari situ. Itu kalau mereka puasa, pokoknya 2 hari lebih dulu dari pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan Sabtu puasa, aja kami sudah puasa. Dia tidak akan pernah sama dengan Muhammadiyah dan dia tidak akan pernah sama dengan pemerintah. Pokoknya dia lebih dulu 2 hari. Entah apa pula mungkin ilmu Islam rasanya tidak pula. Ilmu ru'yah, itu mungkin yang mana ditengok bulan itu. Allah alam Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kita selaku orang pemerintah, saya mengajak kita untuk mengikuti pemerintah. Mungkin itu. Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu dari semua bulan. Sehingga Pak Bu, tidak ada nama dan julukan terbanyak yang dimiliki oleh bulan yang 12 bulan tersebut kecuali Ramadan. Dia dijuluki dengan syahrus syam, bulan puasa. Karena sebulan penuh kita berpuasa. Ustaz, kita kan sudah menjalankan puasa Nabi Daud. Saya tengok wajah Bapak Ibu ini banyak mungkin yang menjalankan puasa Nabi Daud. Wajah-wajah puasa semua ini.
Cuma saya tidak tahu apakah puasa memang puasa atau puasa karena perjalanan dinasnya ada dipotong 50%. Tapi nasib Bapak Ibu masih mending gitu. Kalau kami di Kementerian Agama ada 2 bidang, untung saya udah pindah dari bidang itu Pak. Bidang pendidikan ada 2 itu, bidang madrasah dan bidang. Jadi kalau Bapak Ibu agak ngomel-ngomel, pandang aja lah ke Kemenak supaya Bapak Ibu bersyukur. Nah, 0 rupiah Pak Bu. Jadi kata saya ke kawan-kawan, perbanyaklah khatam Quran lagi sekarang ini kata saya. Perbanyak zikir, perbanyak masak-masak di kantor kata saya, supaya hemat pengeluarannya. Jangan makan-makan siang lagi di rumah makan atau di kafe kata saya. Karena perjalanan dinas ini tidak ada kata saya. Bapak Ibu sekalian, maka kalaupun sudah menjalankan puasa Nabi Daud, kan muncul pertanyaan, sudah banyak puasa Ustaz, kenapa harus ada puasa berturut-turut tiap hari? 1 bulan pula lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 penelitian Pak Bu yang saya baca. Pertama, penelitian dari seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, namanya Nikola Velwi. Dikatakan olehnya, siklus kehidupan manusia dalam 1 tahun, dia membutuhkan puasa setiap hari berturut-turut minimal 4 pekan. Kalau 4 pekan kan berarti 28 hari. Nah kita alhamdulillah umat Islam standar minimalnya sudah lewat. Kalau tak 29, 30 hari. Kalau Sya'bannya 29, otomatis Ramadan 30 tuh Pak. Nah, maka Bapak Ibu lebih suka Sya'ban 29 atau 30 Pak? Sebab kalau 30 Sya'ban 29 kita puasa. Nah, kalau kebanyakan orang lebih suka, biarlah hari Jumat sudah nampak hilal Ustaz. Se-Indonesia kok dapet tak nampak Ustaz. Jadi Sya'bannya 30, Ramadan 29, kurang sehari gitu ya. Tapi itu orang di luar BPKAD itu Pak. Karena kalau di BPKAD ini kalau bisa 40 hari puasa, 40 hari puasa. Macam puasa Nabi Musa Pak. Puasa Nabi Musa itu kan sebulan Ramadan tambah 10 hari setelah Ramadan, 40 hari. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika namanya Andrea Weiler, yang hasil penelitiannya itu dipublikasikan pada tanggal 3 Ramadan tahun 1425 Hijrah di salah satu majalah di Arab Saudi sana. Dia mengatakan bahwa kalau kita menjalankan puasa setiap hari berturut-turut selama Ramadan tersebut, 10 hari pertama insya Allah memperbaharui 10% sel-sel tubuh kita. 10 hari kedua 60% sel-sel tubuh kita terbarukan. 10 hari ketiga terbarukan 100%. Kalau mengikuti pola puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dia berpuasa bulan Ramadan, maka keluar dari Ramadan 10 kali lipat imunitasnya meningkat. Saya punya adik Pak Bu, tugasnya di RSUD Arifin Ahmad. Dia cerita, kalau Ramadan itu agak santai sedikit kerja kami. Kenapa begitu? Pasien agak berkurang. Kecuali pasien-pasien yang punya riwayat penyakit sebelum Ramadan. Tapi begitu keluar Ramadan, itu banyak lagi dia. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang tak diminum, tak dimakan di Ramadan, keluar dari Ramadan dimakan semua. Minuman tidak pernah minum minuman kaleng, minuman kotak, habis semua. Kotak dan kalengnya saja tidak dihabiskan. Itu pun karena keras kata kawan-kawan Sumatera Utara. Kalau lunak saya habiskan juga gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka wajar saja kalau dikatakan oleh Rasul, perut itu adalah sumber dari segala penyakit. Itu sebabnya perlu kemudian diajak berpuasa. Kenapa misalnya ketika kita berpuasa itu diajarkan oleh Rasul,
takhirkan sahur, segerakan berbuka. Sahur nggak boleh sengaja ditinggalkan Pak Bu. Ya, ada pula ibu-ibu yang di luar sana, bukan di sini. Dia katakan, dia beri ultimatum pada anak dan suaminya. Pokoknya bunda tidak akan bangun untuk sahur. Bunda berat kerja bunda di kantor. Nah, kalau nak sahur kalian lambat-lambat tidur, makan ke Bapak ibu ini. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Bapak ibu sekalian, ketika kita telah imsak memulai puasa yang diawali dengan sahur, 8 jam pertama kita memulai puasa, organ perut kita bekerja mengolah makanan yang kita makan ketika sahur. Itulah yang diolah menjadi kalori. Tapi begitu lewat 8 jam, berarti 12:30 baru, sekitar 12:30. Maka organ perut kita istirahat. Selama ini boleh jadi tidak ada istirahat baru. Pagi jam 8 udah sarapan habis apel. Tidak di BPKD cerita. Itu di kantor-kantor lain itu. Selesai apel hilang semuanya, tidak ada di kantor. Rupanya tempat-tempat sarapan yang perlu. Lalu kemudian jam 10:30 kadang udah makan lagi. Makan apa? Makan ringan-ringan. Yang ringan-ringan, dikelin habis juga sepiring. Sagu habis juga. Nanti jam 2 udah makan pula dia. Jadi praktis nggak ada istirahat organ perut kita. Maka 8 jam setelah itu berarti 1:30 sampai 8:30 malam. Misalkan kita berbuka 6:30 Ustaz kurang lebih. Iya, kita enak di Indonesia Pak Bu. Tapi ada belahan bumi di bumi ini Pak Bu, mereka puasa bisa 18 jam. Mereka bisa sampai puasa 20 jam, lebih lama siang daripada malam. Kita enak tinggal di Indonesia. Maka kalau urusan puasa Pak Bu, tinggal di Indonesia aja lah. Kalau di Arab lebih lama, kadang lebih lama setengah jam atau bisa lebih lama 1 jam. Karena siangnya lebih lama daripada malam. Itu makanya Ramadan cuacanya panas. Maka Bapak sekalian, 8 jam setelah dari 12:30, maka kemudian diolahlah sisa-sisa lemak dari sisa yang kita makan sebelumnya belum terolah. Itulah yang kemudian diolah melalui kegiatan fisik kita menjadi glikogen, menjadi kadar gula Pak Bu. Maka ketika tiba waktu berbuka, itu tak boleh ditunda. Kalau ditunda Pak Bu, kalau ada yang mengatakan Ustaz, saya tahan pulang tarawih aja lah berbuka. Saking semangatnya dia, selain melakukan perbuatan makruh, dia menzolimi dirinya sendiri. Karena nanti khawatirnya otaknya akan keracunan, karena tidak ada lagi yang akan diolah Pak Bu. Otaknya keracunan, maka kemudian dia pun kejang-kejang dan akan pingsan. Itu sebabnya Rasul mengatakan segerakan berbuka. Tapi untuk segera berbuka itu yang sehatnya Rasul anjurkan makan yang ringan-ringan. Kenapa Rasul anjurkan makan kurma Pak? Apa ada buah lain? Oh, zaman Rasul buah lain sudah banyak juga Pak. Anggur sudah ada. Begitu juga semangka yang di bulan Ramadan tingkat jual belinya laris betul, itu sudah ada. Bukan tak ada Pak. Tapi ternyata kurma ini memiliki nilai kalori yang tinggi. 12 butir kurma kata ahli kesehatan itu nilainya setara dengan nilai kalori dari sepiring nasi. Ya artinya Bapak Ibu kalau sudah makan kurma 12 butir tidak perlu makan nasi, kalau salah itu. Cuman kan kita image kita kalau belum makan nasi belum makan lagi. Sehingga ketika berbuka tuh pecel dah habis sepiring, kola habis pula semangkuk. Tadi nampak martabak Mesir habis pula sepiring. Hasilnya itu habis maghrib udah makan Pak, lalu aja deh. Tadi lo makan nampak, lalu nasi deh. Itu kurma yang 30 butir. Itu baru kurma, belum nasi. Makanya akhirnya Pak Bu, nilai kesehatan bagi puasa kita itu kadangkala tidak banyak berpengaruh. Karena
Tapi bukan orang BPKD nih Pak Bu. Karena Pak Bu, kalau konsumsi, biaya konsumsi atau biaya perut di bulan Ramadan itu terjadi peningkatan. Sementara biaya sosial tidak meningkat. Kalau zaman Rasul kan terbalik Pak Bu. Biaya sosial meningkat, biaya urusan perut malah menurun. Coba tanya ke BI, saya pernah diskusi dengan kawan-kawan BI Pak. Kalau ibaratnya di luar 300 ton, bulan Ramadan jadi 400 ton Pak Bu. Berarti kan kuat makan itu. Mana yang kuat makan Ramadan itu Pak Bu, 4 kali sehari itu makan. Sahur makan, berbuka makan, pulang tarawih makan, nanti nonton TV, main-main WA dan sebagainya, sebelum tidur makan lagi. Karena takut tidak kebangun nanti waktu sahur makan. Berarti kan 4 kali makan kok. Di sini tak apa Bu. Tidak jauh bedanya gitu. Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu Pak Bu, dalam surah Al-Baqarah 183 itu redaksinya oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tanpa menyebutkan nama Allah yang mewajibkan. Jadi artinya seakan kemudian karena keberlangsungan manusia itu sendiri, sehingga dia butuh dengan puasa 1 bulan secara berturut-turut tiap hari. Andaikan pun Allah tidak mewajibkan, dia mewajibkan dirinya sendiri untuk puasa. Maka dulu orang-orang penyembah bintang Pak Bu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka punya puasa wajib 26 hari berturut-turut Pak Bu dalam 1 tahun. Orang Yahudi, dia ikut puasa Nabi Musa 40 hari. Belum lagi kemudian yang lain-lainnya. Berarti mereka memandang butuh puasa. Nah, supaya syariat ini tidak salah, tidak menyimpang Pak Bu, tidak mengada-ada, maka diturunkanlah ayat. Awal mula disyariatkan puasa Pak Bu, kalau sempat itu yang berjalan sampai sekarang, saya yakin dan percaya banyak kita yang tidak kuat puasa sebulan penuh. Karena ketika awal mula puasa Ramadan dijalankan, siang hari berpuasa, malam hari kalau ingin tetap mau makan dan minum, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Karena kalau tidur Pak Bu, berarti sudah dianggap puasa. Misal tidur jam setengah 10 malam, bangun jam 2, kan masih panjang malam, tidak boleh makan. Dengan tidur tadi sudah dianggap berpuasa. Maka sekalian, banyaklah ketika itu, kalau sahabat-sahabat yang kaya, mereka cuti dari kegiatan bisnisnya. Karena siang hari mereka butuh tidur. Karena malam hari tidak tidur-tidur Pak Bu. Sholat tarawih masa Rasul itu Pak Bu, kenapa tidak Rasul rutinkan tiap malam berjamaah? Karena mulai sholat tarawih itu adalah jam 12 malam. Sahabat berkata, kalau selesai kami sholat tarawih dan witir, kami harus berlari-lari pulang ke rumah khawatir waktu sahur habis. Nah, berarti sekitar 4-5 jam sholat tarawih dan witir. Kira-kira di masjid kita Pak Bu, kalau dipraktekkan agak 3-4 jam sholat tarawih, adanya jemaah itu Pak. Jam 12 malam pula lagi mulai. Kita mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul sholat tarawihnya setelah tengah malam. Oleh sebab itu, untuk tahun ini, kata Ketua Panitia Ramadan, untuk tahun ini kita sholat tarawih lewat tengah malam dan berakhir menjelang waktu subuh. Saya kena percaya ketua tadi saya kedatang tanda. Di Ketua Panitia Ramadan ini banyak yang hebat bicara Pak Bu, prakteknya kadang-kadang. Ini kejadian nih Pak Bu. Dulu sekitar 10 tahun lebih yang lalu dilakukan razia warung kelabu. Ada kan ketangkap pula BPKD nanti di situ Pak Bu. Wajah tak nampak, kaki nampak. Kaki nampak. Warung kelabu itu artinya tempat orang makan siang hari.
Yang ikut razia ketika itu dilibatkanlah dari MUI Kota Pekanbaru. Maka kami mewakilkan ketika itu Ketua Komisi Fatwa. Begitu sidak Pak Bu, tertangkaplah sedang makan Ketua Panitia Ramadan. Kenapa tahu Ketua Panitia Ramadan Pak Bu? Ketua Panitia Ramadan di masjid tempat Ketua Komisi Fatwa MUI Kota tadi. Yang tadi malam baru berapi-rapi dia membacakan hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, diampuni dosa-dosa itu lalu. Rupanya siang hari ketangkap di warung Pelangu. Kalau bahasa orang Pekanbaru sedang beyoyo makannya pasti Pak bertambuh pula deh. Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini istimewanya itu pertama adalah karena ada puasa, sehingga julukannya adalah Syahrus Syiyam. Yang bulan diturunkannya suhuf dan kitab-kitab samawi. Suhuf Nabi Ibrahim itu turun malam pertama Ramadan. Kitab suci Taurat turun pada malam 6 Ramadan. Diturunkan pada Nabi Musa. Kitab suci Zabur diturunkan pada malam ke-12 Ramadan. Kitab suci Injil kali pertama itu diturunkan pada malam 12 Ramadan. Kitab suci Al-Quran kali pertama itu diturunkan adalah malam 17 Ramadan. Bahkan dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran itu disebutkan Pak, Al-Quran itu turun 3 tahap. Tahap pertama sekaligus bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu turun per paket per tahun. Turun pada malam Ramadan. Walaupun tak disebutkan olehnya malam keberapa. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu turun pertama kali adalah pada malam 17 Ramadan. Itu sebabnya Pak Bu, Ramadan ini juga dijuluki dengan Syahrut Tilawah, bulan membaca Al-Quran, atau Syahrut Tadarus, bulan bertadarus Al-Quran. Oleh sebab itu Pak Bu, saya menganjurkan pada kita, target Ramadan itu minimal 1 kali kita khatam Quran. Kalau 1 kali khatam Quran, ini Quran Pak Bu, ini namanya Quran pojok. Ini namanya Quran pojok. Artinya setiap akhir halaman itu diakhiri dengan nomor ayat. 1 juz berarti tidak kurang dari 10 lembar. Berarti 20 halaman. Kalau berdasarkan setiap selesai sholat 5 waktu, berarti minimal kita membaca 2 lembar, 4 halaman. Nah, maka oleh sebab itu Pak Bu, disiplinkan diri kita. Cuman jangan gara-gara nak khatam Quran. Ini mohon maaf ya Pak Bu, kesalahan besar terjadi ini. Ustadz sedang ceramah siang zuhur, dia asyik baca Quran ya. Itu salah besar tuh Pak Bu. Membaca Al-Quran itu memang bagus Pak Bu, tapi itu ibadah fardiyah. Yang lakukan kita, yang penerima manfaat adalah kita. Tapi kalau mendengarkan majelis ilmu, memang kewajiban individual. Tapi dengan dapat ilmu itu, kita bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ibaratnya Pak Bu, kalau baca Quran itu bagaikan bintang. Walaupun banyak, dia hanya menerangi dirinya saja. Tapi mendengarkan ilmu bagaikan bulan purnama. Walaupun satu, tapi dia akan menerangi seisi bumi atau alam semesta. Jadi Bapak Ibu jangan nanti Ustaz sedang ceramah zuhur, nanti Bapak Ibu baca Quran pula macam orang paling soleh sedunia. Macam gak ada waktu lain lagi, macam mungkin sebulan Ramadan itu 10 kali dia khatam mungkin. Akhirnya Ustaz berceramah, dia baca Quran. Saya secara pribadi itu Pak Bu kadang-kadang tersinggung juga ini. Apakah kehadiran saya ini dibutuhkan oleh jamaah di sini? Dia asyik baca Quran ya.
Hari-hari lain nggak menampaknya baca Quran lo Pak. Tiba Ramadan tuh baca Quran ya Pak. Boleh Pak Bu, tapi sedang majelis ilmu. Kata Rasul Pak Bu, 1 detik saja memikirkan tentang kebesaran Allah atau memikirkan ilmu itu lebih utama daripada sholat 1 malam suntuk, sholat tahajud. Bayangkan itu fadilahnya. Aku diambil seketik yang besar-besar ditinggalkannya. Majelis ilmu itu 20 menit misalnya. Berapa tuh Pak detiknya itu? 20 menit kali 60 detik. Berapa tuh Pak Bu? Maka sekalian, targetkan memang baca Quran, tapi kemudian tidak mengabaikan ibadah lain. Jangan nanti kepala BPKD nanti dalam keruangan baca Quran saudara. Itu masalah keuangan yang pegawai pemerintah Provinsi Riau tidak selesai. Tengok pula ruangan sekolah tidur. Rupanya dia dapat ilmu pula. Pak Kaban tak pula berani menegur. Itu sedang ibadah. Maka hari ini saya umumkan Pak Bu, kalau ada hadis disebut hadis tidurnya orang puasa adalah ibadah, Bapak Ibu, hadis itu hadis palsu. Nah, ada hadis itu Pak Bu. Nah, ada hadis itu. Jangan diser-ser pula kesana kemari. Saya sejak S2 dulu sudah belajar ilmu takhrijul hadis. Saya telusuri hadis itu Pak Bu. Dalam seluruh kitab hadis tidak ada satupun. Sahih Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 6 jilid Pak Bu, lebih tebal lagi dari Al-Quran ini, jilidnya 6 jilid. Paling banyak hadis tidak ketemu juga Pak Bu. Al-Muwatta Imam Malik tidak ketemu juga, Sunan Darimi. Di kitab hadis mana nobo-sobo itu Pak Bu. Saya pun heran juga, kadang-kadang sebagai penceramah itu pula jualannya. Maka sekalian, di MDI itu saya tegaskan, jangan ustaz-ustaz mengatakan itu hadis. Bukan berarti tidak boleh menyampaikan itu. Tidurnya orang puasa itu memang bisa bernilai ibadah. Kalau sekedar menghilangkan rasa ngantuk, agar nanti malam qiyamul Ramadannya berkualitas. Ini tidak habis sahur udah tidur dia. Jam 9 di kantor udah tidur pula dia. Yang biasa sarapan tak sarapan. Lalu kemudian sore hari udah tidur pula dia. Mendengar ceramah Ramadan, santapan hari rohani Ramadan malam hari, udah tidur pula dia. Kalau begitu sekalian, tentu tidak ada prestasi di bulan Ramadan. Sementara Rasul Pak Bu dan perjalanan sejarah Islam, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Persiapan perang Uhud terjadi Ramadan tahun ketiga Hijrah. Persiapan perang Khandaq terjadi bulan Ramadan tahun kelima Hijrah. Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah dari kekuasaan orang musyrik, itu terjadi bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Menang umat Islam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu 3 bulan. Satu di antara bulannya adalah Ramadan tahun 9 Hijrah. Kemenangan pasukan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Yaman itu terjadi bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Islam sampai ke Afrika Utara, Maroko tahun 53 Hijrah bulan Ramadan. Dari situ Islam menyeberang ke Eropa, lalu mencerdaskan orang Eropa selama 750 tahun sampai akhir abad ke-15. Itu terjadi bulan Ramadan tahun 91 Hijrah. Berarti kan Ramadan bulan untuk mengukir prestasi, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Jadi jangan boleh jadikan itu dalil nanti baru. Apa dia lele bang? Udah ngantuk ya. Mencawa ibadah ini dah. Ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya tuh kacau deh itu bang. Padahal dengan puasa itu, kata para ahli kesehatan,
3 kali lipat konsentrasi kita meningkat. Mestinya di bulan Ramadan nggak ada terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, maka itu sebabnya Bapak sekalian, para penghafal Quran itu Pak Bu, itu sejak bulan Rajab mereka sudah puasa. Kalau mereka yang habis 30 juz itu, mereka punya ritual. Satu di antara ritualnya, 1 bulan penuh Rajab, 1 bulan penuh Sya'ban, 1 bulan penuh Ramadan, 3 bulan itu mereka berpuasa. Walaupun hadis yang dipakainya itu hadis dhaif atau lemah, dia tak boleh dipakai itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh pakai. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan 1 amalan sunat itu kita lakukan fadilahnya sama dengan 1 amalan fardu. 1 amalan fardu di bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Ramadan adalah bulan berbagi. Siapa yang mampu berbagi takjil perbukaan di bulan Ramadan, pertama dosanya digugurkan, kedua derajatnya diangkat, yang ketiga Pak Bu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa yang diberi perbukaan tersebut. Maka Pak Bu, orang yang tahu tentang hal ini, mereka akan berebut peran untuk bisa berbagi takjil. Maka tadi disebutkan Pak Bu, itu berbagi takjil ya Pak ya. Nah, keluarga besar BPKAD kita, jangan sampai ada yang nolak Pak Bu. Kalau tidak lewat itu kapan lagi kita Pak Bu? Lagi pegawai Pemprov ini, TPP-nya besar. Kami di Kemenak cemburu terus mendengar orang Pemprov terima TPP. Saya kabit di Pak Bu di Kemenak, kabit saya di Kemenak Pak Bu. Tunjangan atau tukin saya gabung dengan gaji di bulan Ramadan itu minimal 20% dia keluarkan penghasilannya untuk berbagi. Zakat kan 2,5% cuman Pak Bu. 17,5% itu yang sunat berbagi kok. Berbagi. Maka kalau ada yang ingin promosi jabatan, nah kan tadi dia diangkat derajatnya, 1 butaman diangkat derajatnya. Tidak cukup dalam visi-visi dengan Pak Kaban Pak. Kaban saya udah 20 tahun kerja di sini di Pak Kaban. Bisa Pak Kaban promosikan awak boy. Ya sebentar itu juga disebut. Tapi sedekah kurang. Pemitnya minta ampun. Nah padahal Pak Bu, sedekah itu melapangkan rezeki. Maka dikatakan oleh Rasul, mana qasad sadaqatum min mal, tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Maka yakinlah itu Pak. Saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan, Pak Prabowo sekarang ini sedang melakukan penghematan. Penghematan ini insya Allah baliknya ke kita juga nanti. Mungkin setahun ini kita kaget. Tapi kalau betul yang dikatakan itu untuk investasi besar-besaran di Indonesia, kalaulah kemudian ekonomi hidup Pak Bu, ekonomi hidup, insya Allah kesejahteraan kita pun akan meningkat. Akan meningkat Pak Bu. Nanti kita akan rasakan 2-3 tahun ke depan itu kita akan rasakan. Artinya sekarang ini kita ibaratnya mengencangkan ikat pinggang. Tapi tiba masanya nanti Bapak Ibu sekalian, kesejahteraan itu akan meningkat dan baliknya ke kita. Terakhir Pak Bu, banyak kemuliaan dari Ramadan yang tidak cukup waktu kita membahas. Tentu butuh persiapan menjelang datang Ramadan. Apa persiapan kita Pak Bu? Yang pertama, bersihkan diri dari berbagai dosa. Dosa kepada Allah selesaikan dengan taubatan nasuha. Dosa kepada sesama manusia, kita saling bermaaf-maafan. Tidak ada manusia yang tak bersalah Pak Bu. Hari ini kalau ada saudara kita bersalah, lalu kemudian kita maafkan, satu waktu ketika kita bersalah, orang akan lebih mudah memaafkan kita. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, tiba masanya di kita nanti, orang lebih tak bisa lagi memaafkan kesalahan kita. Maka oleh sebab itu kita selesaikan
kesalahan kekhilapan sesama kita dengan berjabatan tangan. Karena dikatakan oleh Rasul, saya diperintahkan oleh malaikat Jibril mengaminkan doa. Satu di antara doa yang diaminkan itu adalah jangan terima ibadah puasa Ramadan orang yang masih terputus silaturahimnya sampai datangnya Ramadan. Nah, oleh sebab itu kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, bersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Ini mestinya Pak Bu, sudah mulai kita lakukan dulu sejak Rajab. Rajab bulan membersihkan diri dari dosa, Sya'ban bulan membersihkan hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, Pak Bu, ada 10 macam penyakit hati yang harus kita bersihkan. Marah, dendam, dengki, buruk sangka. Itu sepaket tuh bawah. Selesai dengan bermuamalah. Sombong, ujub, tak boleh ada. Rakus, pelit, tak boleh ada. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebih-lebihan pada kehidupan dunia, takut pada kematian dan riya. Kita bersihkan 10 macam penyakit hati tersebut. Sebab kalau itu masih ada, maka ibadah Ramadan kita bermasalah. Nah, yang ketiga Pak Bu, siapkan diri dengan ilmu. Sebab nanti khawatir Pak Bu, kita menyangka kita puasa, tapi puasa kita tidak sah. Atau puasa kita batal. Ini contoh paling sederhana Pak Bu. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, rukun puasa itu 2. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sekarang pertanyaannya, niat itu kapan kita ikrarkan? Dalam pandangan tidak bisa kita berniat sengaja aku berpuasa untuk 1 bulan penuh di Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, tidak bisa Pak Bu. Karena kita siang berpuasa, maghrib kita telah batalkan puasa, kecuali puasanya siang malam 30 hari. Kalaupun itu terjadi, saya kena percaya 3 hari kita sudah dirawat di rumah sakit. Siang malam Pak Bu. Nah, maka oleh sebab itu jangan lupa setiap malam kita pasang niat. Nah, jangan lupa Pak Bu. Kalau tidak pasang niat, beda pasang. Ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi niat itu tidak rukun, tapi syarat sah. Nah, pindah untuk sekali sebulan aja mazhab Maliki. Nah, jadi Pak Bu, Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik, dari mazhab Maliki sampai meninggal Imam Malik. Imam Syafi'i memang tak sempat belajar kepada Imam Abu Hanifah, Imam mazhab dari mazhab Hanafi, karena tahun lahirnya Imam Syafi'i adalah tahun wafatnya dari Imam Abu Hanifah. Tapi dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan As-Saibani. Nah, jadi Pak Bu, dengan kehati-hatian yang tinggi itulah akhirnya dia simpulkan niat puasa itu adalah rukun. Contoh yang kedua Pak Bu, syarat sah puasa itu adalah dilakukan dalam keadaan suci. Ini contoh, ibu-ibu ternyata haid. Sucinya haid itu Bu, bukan karena darahnya habis, tetapi sucinya itu disebabkan dia sudah mandi wajib. Kalau dia belum mandi wajib, walaupun darah haidnya sudah habis, berarti dia belum suci. Mohon maaf ya Pak Bu. Kalau ada suami istri, kata istrinya, seminggu abang naik yoga dia. Kalau 2 kali mandi, tak do dia. Itu pakai bahasa kiasan kan paham apa ya? Terjadilah kemudian sesuatu yang diinginkan antara suami istri tadi. Sementara kan istri belum mandi wajib, maka suami dan istri tadi berdosa karena dia berhubungan sementara istrinya belum mandi wajib. Maka butuh kesabaran ibu-ibu. Maka suami-suami intai istri itu kalau lah basah rambutnya, dan ketika lah selesai katanya, amalah katanya, jangan begitu saja. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, sebelum terbit fajar itu yang dalam keadaan berhadap
bekas Ustaz tersebut harus dipastikan sudah mandi wajib. Sama juga Pak Bu, di bulan Ramadan, Ustaz, malam hari Ramadan itu boleh hubungan suami istri? Boleh, nggak ada larangan. Kecuali sebelum turunnya surah Al-Baqarah 187 dulu. Itu memang sahabat-sahabat sebulan penuh tidak boleh Bapak sekalian. Untung turun surat Al-Baqarah 187. Kalau tidak sebulan penuh puasa. Jadi Bapak sekalian, kalau terjadi hubungan suami istri malam hari, maka dia harus sebelum masuk waktu subuh, dia harus memastikan diri sudah mandi wajib. Kalau sekiranya dia belum mandi wajib, lalu azan subuh dikumandangkan, dia puasa Pak Bu, itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia dianggap tidak sah puasa. Hari itu berarti dia dianggap tidak berpuasa. Banyak persoalan-persoalan lain Bapak sekalian yang perlu didalami ilmunya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, beberapa hari ke depan ini, kalau perlu, kalau buka di waktu-waktu senggang, buka di internet itu kajian tentang puasa, atau beli buku tentang fikih puasa, agar kemudian nanti betul-betul Bapak sekalian, ibadah puasa kita itu tidak ada yang menyalahi. Nah, inilah barangkali Bapak sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya dalam kajian ini telinga Bapak Ibu terganggu, karena ini pula ya, ujiannya mungkin kalau udah tinggi nada volume suara saya itu ada kata-katanya tenggorokan Pak. Tadi diam aja Pak, belum ada batu. Nah, tapi kalau orang muda bercakap tinggi nada sedikit, gatal itu tenggorokan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak risih dengan kondisi itu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat semuanya, dan kita selaku ASN bisa bekerja dengan baik. Selamat kita sampai selesai ASN kita. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Bapak Dr. Fahri, yang kami hormati rekan-rekan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, adik-adik ASN, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Karomah ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ustadz berkenaan dengan esensi bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama bagi kita selaku ASN, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Jangan dijadikan bulan suci Ramadan ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, penekanan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Justru di bulan Ramadan ini bagaimana kita berupaya meningkatkan prestasi dan lebih baik lagi kinerja kita ketika di bulan Ramadan. Nah, tadi disampaikan paling tidak ketika kita berpuasa itu pemikiran kita ini diberi kelebihan di dalam bulan puasa, sehingga kita bisa mencermati hal-hal mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini harus kita manfaatkan ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari di BTKAD. Apalagi tugas kita ini berkaitan dengan angka-angka. Salah sedikit saja berdampak cukup tidak bagus. Nah, tentu ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Mari dalam rangka bulan suci Ramadan ini kita lebih meningkatkan kinerja kita
dan lebih meningkatkan prestasi kita. Karena ketika kinerja kita meningkat, prestasi kita meningkat, tentu akan berdampak kepada TPP kita. Karena standar TPP itu kan kinerja. Nah, kalau tidak ada kinerja, bagaimana mau dibayar TPP? Ya, kan? Selama bulan Januari kan belum ada kerja kita, duduk-duduk aja. Bisa jadi sekaligus dengan THR. Amin. Kita doakan bersama-sama. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, seperti tagline yang mungkin Bapak Ibu baca, yang saya sampaikan itu, saya selaku Kepala BPKAD mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan hati kita, diri kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan bermaaf-maafan, bersilaturahmi, berjabat tangan. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili para kepala bidang, para sumidang, Pak Sekretaris, juga mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian jika selama ini banyak hal yang kurang berkenan atau menyakiti perasaan Bapak Ibu sekalian. Tentunya dalam rangka membersihkan diri saya mengucapkan permohonan maaf setulus-tulusnya. Karena saya yakin pasti Bapak Ibu akan memaafkannya. Karena kalau tak dimaafkan, SPT-nya mungkin saya pending. Pasti dimaafkan ya. Tadi disampaikan Pak Ustadz, Kemenak aja sampai 50%, ada bahkan bidangnya yang tidak ada perjalanan dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian masih bersyukur gitu, masih bisa melaksanakan perjalanan dinas yang mudah-mudahan tidak seperti yang di Kemenak ya. Ada satu bidang yang tak ada anggaran perjalanan dinas sama sekali. Saya yakin di setiap bidang kita walaupun sudah diefisiensi sampai 50% masih ada perjalanan dinasnya. Karena kami maklum perjalanan dinas ini Pak Ustaz salah satu tambahan komisinya juga ya. Bagi ASN ini. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik lagi di tahun ini, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Dan saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegawai di lingkungan BPKAD, mohon maaf atas segala hilaf dan salah selama di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, berakhir juga acara kita pada hari ini, dan untuk itu kami minta Bapak Kepala Badan untuk mengambil tempat, kita bersalam-salaman. Kami mohon doa. رحمة للعالمين